Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Liability dan Equity Management. Langsung saja yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Nur Hasanah. Kepada Nur Hasanah dipersilahkan. Bank sebagai suatu lembaga keuangan memiliki fungsi intermediasi, menghimpun dana, dan menyalurkan dana. Dana yang terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan funding atau penghimpunan dana. Sementara itu, kegiatan menyalurkan dana masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan lending atau peminjaman. Dalam menjalankan kedua aktivitas tersebut, bank harus menjalankan dengan penuh amanah karena menyangkut kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dananya kepada bank. Untuk memahami bagaimana seharusnya bank menjalankan aktivitas funding dan financing, beberapa hal yang terkait dengan persoalan penghimpunan dana oleh bank perlu dikaji. Penghimpunan dana bank adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing. Bank juga memiliki peran sebagai lembaga perantara antara satuan-satuan masyarakat atau pelaku-pelaku ekonomi yang mengalami kelebihan dana. B. Liabilitas manajemen. Manajemen liabilitas merupakan suatu proses di mana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana non-tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara kredit. Manajemen liabilitas menunjukkan nilai sumber dana liabilitas yang digunakan untuk membiayai operasional dan investasi perusahaan. Menurut Riyadi, mengelola dana yang berasal dari kewajiban bank menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan usaha-usaha yang harus dilakukan oleh bank. 1. Menjalani hubungan baik dengan kreditur. 2. Meminimumkan biaya bunga atas dana yang dihimpun. 3. Pemeliharaan pergerakan sumber dana akibat kondisi ekonomi dan moneter. 4. Menciptakan surat-surat berharga dalam rangka Asset Fund sehingga kebutuhan likuiditas yang sifatnya mendesak dapat terpenuhi. 5. Meningkatkan hubungan korespondenan dengan lembaga keuangan atau bank lainnya. Berikut ini akan diuraikan sumber utama dana bank yang berasal simpanan dalam masyarakat baik perorangan maupun badan usaha atau biasa disebut dengan sumber dana pihak ketiga. 1. Giro. Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penerimaannya dapat dilakukan setiap saat dan dengan menggunakan cek. 2. Deposito. Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang menarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. 3. Tabungan. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing bank. Selain kewajiban berupa simpanan tersebut di atas, terdapat juga kewajiban lainnya yang bersumber dari pihak ketiga. Kewajiban tersebut: 1. Kewajiban segera yang dapat dibayar. 2. Surat berharga yang diterbitkan. 3. Setoran jaminan. Instrumen pasar uang yang tersedia di pasar uang antara bank. Instrumen di pasar uang yang umumnya diperjualbelikan yaitu yang pertama call money. Call money merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dan bank lain melalui interbank call money market. Yang kedua yaitu commercial paper. Commercial paper adalah surat berharga pasar uang yang berbentuk unsur, bank notes dan berjangka waktu pendek. Yang ketiga yaitu pinjaman antar bank. Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dan baik bank. Yang keempat, kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI.
Sesuai dengan namanya, KLBI adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama pada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kelima yaitu surat berharga pasar uang. Salah satu akibat adanya serangkaian paket di regulasi perbankan sejak tahun 1980-an adalah diperkenalkan salah satu suatu berharga pasar uang atau SBPU. Yang keenam adalah diskonto Bank Indonesia. Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh BI dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank. Di negara-negara maju, peranan pasar modal sangat dominan dalam mobilisasi dana masyarakat, bahkan dapat dijadikan indikator keadaan perekonomian suatu negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Badan atau lembaga yang terlibat dalam pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua yaitu Bursa Efek. Yang ketiga, Lembaga Keliling dan Peminjaman. Yang keempat yaitu Lembaga Penjaminan dan Penyelesaian. Yang kelima adalah Perusahaan Efek. Yang keenam, Lembaga Penunjangan. Yang ketujuh, Profesi Penunjangan. Yang ke-8, Pemodalan. Yang ke-9 yaitu pemainten struktur pasar modal Indonesia. Secara umum, fungsi pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana penambahan modal bagi usaha. Yang kedua, sebagai sarana pemberataan pendapatan. Yang ketiga yaitu sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal. Yang keempat yaitu sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Yang kelima yaitu sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Yang keenam yaitu sebagai indikator perekonomian negara. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta Kumalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Kumalasari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. C. Equity Management. Dari perspektif bankir, penggunaan modal yang kurang adalah cara untuk menarik atau mengungkit keuntungan aset sehingga menghasilkan tingkat pengembalian ekuitas tinggi. Secara umum, ekuitas atau biasa disebut modal bank didefinisikan sejumlah dana yang diinvestasikan oleh pemilik bank pada waktu pendirian bank yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank atau dana yang berasal dari pemilik atau para pemegang saham. Berdasarkan PSAK, pos-pos yang termasuk dalam komponen modal antara lain: A. Modal disetor. B. Tambahan modal disetor yang terdiri dari agio, sumbangan, dan selisih kurs. C. Selisih penilaian kembali aktivitas tetap. D. Laba atau rugi yang belum direalisasikan. E. Pendapatan komprehensif lain. F. Saldo laba yang terdiri dari cadangan laba rugi tahun lalu dan laba rugi tahun berjalan. Sedangkan klarifikasi modal bank yang merupakan sumber dana pihak pertama terbagi atas modal inti dan modal lengkap. 1. Modal inti. Modal inti tersebut juga care capital atau TRY 1 terdiri dari A. Modal disetor. B. Agio saham. C. Modal sumbangan. D. Cadangan. E. Laba ditahan. 2. Modal pelengkap. Modal pelengkap disebut juga supplementary capital atau tier 2 terdiri dari A. Cadangan revaluasi aktiva tetap. B. Penyisihan kerugian aktiva produktif. C. Modal pinjaman atau modal kuasi. D. Pinjaman subordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Adelia ingin melanjutkan presentasi dari Sinta Kumalasari. D. Perhitungan pemenuhan kebutuhan modal minimum.
tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio. CAR adalah rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Melalui rasio ini akan diketahui kemanapun menyangga aktiva bank, terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank. CAR diukur dengan 1. Membandingkan modal dengan dana pihak ketiga. Perhitungan ini merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga, baik giro tabungan atau deposito. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atau simpanan cukup dengan 10%. Rasio ini sudah cukup untuk menilai tingkat kesehatan modal bank. Bank Indonesia memberikan penamaan tingkat kecukupan pemenuhan modal minimum atau KPMM. Besaran minimum kecukupannya adalah 6% untuk sektor syariah dan 8% untuk konvensional. 2. Membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Perhitungan kecukupan modal minimum yang didasarkan pada aktiva tertimbang menurut resiko ATMR merupakan rasio modal terhadap aktiva yang terdapat pada neraca on balance sheet dan aktiva administrasi off balance sheet. Pos-pos aktiva yang diberikan bobot resiko didasarkan pada kadar resiko yang tersandung pada aktiva tersebut atau bobot resiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjaminan, simpan agunan, serta besaran penarikan kredit. Nilai ATMR diperoleh dengan cara mengalihkan nilai item pada neraca aktiva produktif atau administrasi dengan bobot resiko. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.